Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Di kesempatan siang ini atau sore ini saya sedang berada di sungai kecil ya. Sungai di gunung lah teman-teman ya. Jadi ini gunung ya teman-teman, bisa lihat sendiri gunung. Nah, nanti keberadaan curugnya itu di sana teman-teman. Nah, kenapa saya tidak naik ke atas langsung? Karena yang disebutkan oleh sosok yang masuk ke tubuhnya Cindy kemarin kan, saya disuruhnya itu mencari anak curug Gunung Laos. Jadi saya mencarinya dari bawah saja teman-teman. Otomatis kalau dari bawah kan nanti ketemunya anak-anaknya dulu, anak-anak curug Gunung Laos dulu. Tapi kalau dari atas otomatis kan ketemu curugnya dulu, curug utama. Nah, nanti mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan curugnya. Cuman di sini saya kan berangkat ke Gunung Laos ini melewati perkampungan ya. Jadi ini mungkin dari sini ke sana sekitar 500 meter itu sudah perkampungan teman-teman. Lah, motor saya titipkan di perkampungan sana, terus saya jalan ke sini. Setelah sampai sini nih saya buka kamera, dan ini teman-teman juga bisa lihat ya. Di sini masih banyak paralon air yang dipakai oleh warga. Warga mengambil air dari sungai ini, sungai kecil ini. Jadi kemungkinan ini perjalanan saya untuk mencapai curug itu masih jauh teman-teman, karena di sini kan baru ini, malah kalau tidak salah ini kalau sebelah sini udah milik pemerintah gunung, tapi sebelah sini kayaknya milik warga teman-teman, milik umum pribadi. Jadi di sini saya masih baru mau naik ke gunung. Nanti mudah-mudahan cepat ketemu. Ini mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan saya menelusuri atau mencari anak curug Gunung Laos ini tidak salah, karena saya memutuskan untuk mencarinya dari bawah. Oke ya teman-teman, nanti saya akan berjalan karena ini posisinya naik ke atas, naik dan naik. Jadi mungkin saya nggak akan nyalakan kamera ya teman-teman. Paling nanti saya nyalakan kamera kalau misalkan saya udah ketemu dengan sosok atau dengan curugnya teman-teman. Karena kemarin kan bilangnya saya harus ke anak curug Gunung Laos. Nanti saya di sana akan ketemu dengan sosok penunggu air Gunung Laos tersebut. Jadi mungkin nanti saya akan nyalakannya di sana jika sudah ketemu saja, karena perjalanan naik itu capek. Yaudah, ini saya matikan, nanti kita lanjut di sana saja. Oke teman-teman ya, ini saya nyalakan kembali kameranya karena di sini saya udah sudah melihat ada sosok di depan sana tuh ya. Cuman saya nggak tahu ini sosok yang dimaksud oleh yang masuk ke dalam tubuhnya Cindy kemarin atau bukan. Lihat dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, kameranya kadang-kadang blur-blur, jadi agak susah ini. Tuh ya teman-teman ya, sosoknya ngeliatin saya. Ini kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa melihat di sini bahwa di mulutnya atau di bibirnya itu seperti ada darah. Terus di kepalanya juga seperti kayak ada lukisan itu di di jidatnya teman-teman ya. Nah, ini cuman saya nggak tahu nih apakah benar sosok ini yang harus saya temui. Kalau memang benar sosok ini yang harus saya temui, berarti saya udah ketemu dengan anak curugnya ya teman-teman ya. Berarti mungkin ini anak curugnya ini teman-teman.
Ya kalau dipikir sih masuk akal ya, karena kalau kita semakin naik itu kan semakin ke atas. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa di atas sana itu curug utamanya. Jadi mungkin ini yang dinamakan curug, anak curug Gunung Laos. Nah di sini saya kan harus mengambil airnya. Kemarin udah dikasih tahu bahwa katanya kamu pergi aja ke sana, nanti kamu akan tahu sendiri, nanti kamu akan dikasih tahu, dan nanti kamu akan ketemu dengan sosok di sana. Ya berarti kemungkinan ini teman-teman. Ya udah, mungkin saya akan mendekat ke sana untuk berkomunikasi dengan dia ya teman-temannya. Nah teman-teman, teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Tuh ya teman-teman ya, dia memanggil saya, berarti saya harus ke sana. Assalamualaikum. Ya, benar, saya disuruh ke sini untuk mengambil air. Apakah yang dimaksud sosok kemarin itu bahwa saya akan bertemu dengan sosok yang ada di sini? Apakah benar mendengar? Benar. Benar ya teman-teman ya. Berarti ini saya sudah tidak salah lagi tempatnya di sini. Kemarin katanya saya akan dikasih tahu sesuatu di sini oleh jenengan. Kira-kira apa yang mau dikasih tahu kepada saya? Berarti air ini bukan sembarang air. Tapi saya bingung ya, kenapa kalau di sini airnya bukan sembarang air, tetapi kenapa ada warga yang mengambil air dari sekitaran sini. Ini ada alat-alat seperti ini kan warga yang mengambil. Apa air yang diambil oleh warga juga sama dengan air ini? Kalau berbeda, ini mohon maaf ya, tidak masuk akal karena ini air turunnya dari atas, sedangkan warga mengambil air saja dari atas. Berarti kan ini sama saja dengan air yang di atas. Oh, berarti ada mustikanya begitu. Oke, berarti kalau memang air di sini berbeda dengan air di atas, karena di sini ada mustikanya yang membuat air di sini bisa berfungsi untuk segala macam. Tapi saya penasaran, berarti kalau air di sini bermanfaat untuk berbagai macam, kalau air yang mengalir ke bawah, yang di bawah juga harusnya berguna dong.
Nah, kenapa berbeda? Bukankah air yang di bawah juga asalnya dari sini, melewati tempat ini? Harusnya kan sama saja. Oh, berarti jika saya sudah mendapatkan air yang ada di sini pun tidak bisa langsung dipakai begitu ya. Harus ada apa? Ya ibaratnya ritual-ritual seperti itu. Kalau boleh tahu ini tadi kan jenengan bilang katanya sangat bermanfaat, sangat berguna untuk berbagai macam. Saya pengen tahu kira-kira untuk apa saja kegunaannya. Oh, seperti itu. Berarti bisa dikatakan untuk semua penyakit. Ya, ada yang tidak bisa diobati dengan air ini, tetapi kan tadi jenengan bilang untuk berbagai macam penyakit seperti yang jenengan sebutkan, itu kan sama saja kayak untuk semua penyakit. Mohon maaf, ini apakah saya kan sudah tahu nih di sini air bermanfaat. Apakah boleh ini ke depannya jika saya kenapa-napa atau mungkin keluarga saya atau tetangga saya atau kerabat saya kira-kira misalkan punya penyakit seperti yang jenengan sebutkan tadi, apakah boleh saya kesini lagi untuk mengambil airnya? Boleh. Nah, kalau boleh tahu di mana letak mustika yang jenengan sebut tadi? Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi nih. Air ini kan sekarang jernih, bening. Tetapi jika hujan deras, otomatis kan airnya sudah tidak jernih lagi. Apakah itu tetap bisa dipakai atau tetap bisa berguna untuk pengobatan? Bisa. Berarti tetap bisa. Ya teman-teman ya, saya sudah ketemu dengan sosok ini. Oh ya, mohon maaf, sebelumnya jenengan namanya siapa? Loh, saya pengen tahu karena saya ditolong oleh jenengan, masa saya tidak tahu nama jenengan? Oh, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, jadi saya sudah ketemu dengan sosoknya. Ini barusan saya tanya namanya, tapi dia tidak mau mengatakan namanya. Katanya nama itu tidak penting, yang penting tujuan kamu kesini untuk apa, dia berkata seperti itu. Dan tadi udah banyak berbincang-bincang, saya mencoba menanyakan tentang air ini seperti yang teman-teman tadi sudah dengar. Tetapi jawaban dia katanya ya disinilah tempatnya air yang bisa untuk mengobati segala penyakit. Tetapi ada berbagai macam penyakit yang tidak bisa diobati dengan air ini, teman-teman. Penyakitnya apa saja mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini, karena saya jujur ya, karena saya juga manusia biasa, tidak 100% percaya sepenuhnya dengan hal-hal seperti ini. Kalau belum saya membuktikannya langsung sendiri, teman-teman. Nah, sekarang saya mau mengambil airnya. Kira-kira langsung diambil saja atau bagaimana? Oh, langsung saja. Ya, nanti saya ambil botol dulu.
langsung saja ini. Yang mana aja bisa. Ini lalu bagaimana? Ini ya teman-teman ya, saya bertanya ini bagaimana, tetapi dia memintanya mungkin mau dikasih sesuatu sama dia, airnya biar berfungsi dengan baik. Kira-kira nanti ini apa yang harus saya lakukan lagi ketika saya sudah sampai rumah? Oh baik, ini teman-teman ya, katanya saya disuruh untuk melakukan sesuatu. Nanti teman-teman tahu sendirilah apa yang akan saya lakukan di rumah ketika saya sudah sampai di rumah. Apakah ada doa-doa tertentu? Sudah. Oh, mungkin karena tadi sudah dipegang sama dia dan sudah dikasih doa mungkin ya teman-teman ya. Jadi saya hanya tinggal melakukan apa yang dia suruh tadi. Nanti teman-teman akan lihat sendiri. Setelah itu udah tinggal langsung bisa dipakai untuk menyembuhkan cinta teman-teman. Ya gimana? Oh ya ya. Ini teman-teman ya, dia mengatakan kepada saya bahwa kamu boleh menyebarkan air tersebut, tetapi kamu tidak boleh mengasih tahu kepada orang lain tempat ini untuk orang lain gitu teman-teman. Insya Allah saya akan jaga tempat ini dan mudah-mudahan nggak ada yang tahu tempat ini. Jadi nantinya kedepannya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Sudah baik, nah, terima kasih. Mungkin saya ini langsung pulang. Sekali lagi saya terima kasih banyak karena Jenengan sudah memberikan petunjuk untuk saya. Assalamualaikum. Ini ya teman-teman ya, airnya udah saya dapatkan. Ini labelnya saya lepas lah, nanti pikiran malah air ini ya teman-teman ya. Nih nah, airnya udah saya dapatkan dan ini mungkin saya akan langsung pulang ya karena saya udah mendapatkan airnya. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada sosok yang ada di sana. Jadi mungkin karena saya sudah mendapatkan airnya, saya langsung pulang saja. Oke, tadi saya sudah pamit, jadi ini saya langsung pergi aja. Oke teman-teman ya. Astagfirullah. Teman-teman. Udah nggak ada ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Padahal baru saja saya pindah dari tempat ini, dari sini ke sini, naik ke atas. Saya nengok dia malah udah nggak ada teman-teman. Tapi udahlah ya, ini nggak penting. Yang penting saya udah mendapatkan airnya. Cuman ini mungkin saya mau mengatakan sedikit lagi ya teman-teman ya, bahwa tadi saya di sini kan sempat ngeyel ya, sempat menentang mengenai air ini. Kalau memang di sini airnya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk berbagai macam penyakit, seperti penyakit yang diderita Sinta sekarang,
Nah, itu tadi kan saya nanya ya, kalau air di sini berguna, harusnya yang di atas berguna dong, karena air yang di sini juga dari atas. Katanya tidak, yang bergunanya di sini. Terus karena di sini ada mustikanya. Terus saya tanya lagi, kalau di sini memang ada mustikanya, harusnya kan air yang dari sini ke bawah juga bermanfaat karena udah melewati mustika. Tetapi katanya tidak berguna juga. Yang berguna tetap yang mengalir di sana itu, teman-teman. Nah, terus saya soalnya bingung, di sini ada paralon nih, pipa paralon. Ini otomatis punya warga ya. Dia pasti kan mengambil air dari sungai kecil ini yang di atas, karena itu masih ke atas paralonnya. Ya, tadi makanya saya agak kurang yakin ya dengan air yang saya ambil itu. Tetapi dengan dia sudah menjelaskan kepada saya secara detail, saya akhirnya paham dan mengerti. Ternyata seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti airnya setelah saya bawa pulang, dan saya juga masih harus melakukan ya ibaratnya ritual lah untuk menyempurnakan air tersebut menjadi obat yang bisa untuk menyembuhkan Sinta. Terus tadi terakhir saya juga berpesan, kamu boleh menyebarluaskan air tersebut, namun tidak boleh menyebarluaskan tempatnya. Boleh menyebarluaskan airnya, namun tidak boleh menyebarluaskan tempatnya, karena takutnya tempatnya disalahgunakan mungkin ya. Yaudah teman-teman, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas doanya teman-teman. Alhamdulillah ini saya berangkat langsung ketemu dengan apa yang saya cari. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.